Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada bab 3, mengenal Allah melalui dalil akli. Sebelum kita belajar mengenal Allah melalui dalil akli, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sudah pada siap mengikuti pelajaran ICB pada hari ini anak-anak kelas 2? Ya, harus semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Kita akan mempelajari mengenal Allah melalui dalil akli. Mengenal Allah, pencipta makhluk. Jadi mengenal Allah melalui dalil akli adalah kita mentadaburi, memikirkan apa yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat dengan kedua mata kita, dan meyakini bahwa Allah adalah memang Maha Pencipta dan Allah itu benar-benar ada. Mari perhatikan sekeliling kalian. Ada meja, kursi, dan lemari. Apakah benda-benda itu ada dengan sendirinya? Pasti benda-benda itu ada yang membuatnya, yaitu manusia. Kemudian perhatikan diri kalian. Apakah kalian ada dengan sendirinya? Mulai dari bayi, tiba-tiba ada bayi, kemudian besar, kemudian menjadi dewasa, menjadi seorang bapak-bapak, dan lain sebagainya. Apakah seperti itu kehidupan manusia? Tidak. Kalian atau kita manusia ada karena ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita ada karena ada kakek dan nenek. Begitulah manusia ada karena ada yang menciptakannya. Siapakah yang menciptakan manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah mengatur kehidupan manusia, kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan hewan, ataupun kehidupan semua di alam semesta ini. Baik alam semesta yang tampak oleh mata dan yang tidak tampak oleh mata. Jadi alam semesta yang Allah ciptakan ini juga ada yang tidak nyata, tetapi kita yakin itu pasti itu ada, walaupun kita tidak melihat bentuknya. Baik, selanjutnya alam semesta beserta seluruh isinya ada tidak dengan sendirinya. Jadi alam semesta ini ada, bukan ujuk-ujuk itu ada, tetapi ada yang membuatnya. Siapakah yang membuat alam semesta beserta seluruh isinya ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga Allah di dalam Asmaul Husna memiliki nama yang namanya Al-Khaliq, yang berarti pencipta makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah disebut makhluk. Allah menciptakan makhluk yang tampak oleh mata, dan ada pula Allah menciptakan makhluk yang tidak tampak oleh mata. Dan makhluk yang tidak tampak oleh mata makhluknya, atau manusia tidak tampak oleh mata manusia, itu disebut makhluk yang gaib, seperti malaikat, jin, dan setan. Kita harus yakin Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut, di antaranya malaikat, jin, dan setan. Malaikat, kita wajib mengetahui malaikat yang 10. Siapa yang bisa menyanyikan lagu malaikat yang 10? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 10 malaikat itu tentara Allah, 10 malaikat itu kekasih Allah.
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, kita harus yakin adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tampak oleh mata kita. Kita bagaimana cara meyakini bahwa malaikat itu ada? Nah, setiap ada kematian, siapakah yang mencabut ruh dalam jasad orang tersebut? Yaitu malaikat. Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat Israil. Selanjutnya, Allah adalah zat yang tidak tampak. Nah, ini lagi. Kita berpikir lagi. Allah adalah zat yang tidak tampak. Lalu bagaimana mengakui adanya Allah? Nah, anak-anakku, bagaimana kita meyakini Allah itu ada, sedangkan Allah itu tidak tampak? Nah, kalian pernah mendengar guru atau guntur ketika mendung? Der. Apakah kalian mengetahui bentuk dan rupanya guntur tersebut? Tidak. Hanya suaranya saja. Kalian hanya dapat mengetahui guntur itu lewat suaranya yang menggelegar. Berarti sesuatu yang ada itu belum tentu tampak oleh mata. Ya. Sesuatu yang ada belum tentu bisa dilihat oleh mata. Seperti apa? Tadi malaikat. Kemudian guntur, suara guntur. Dudu kayak hujan. Mau hujan tuh. Dudu tuh. Guntur. Nah, kemudian angin. Kalian dapat merasakan hembusan angin? Bisa. Angin pas kita bisa bagaimana kita meyakini angin itu ada? Angin itu bisa merobohkan pepohonan dan bangunan. Kita yakin itu adalah adanya angin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun angin itu tidak terlihat bentuknya, apakah itu angin berbentuk segitiga, berbentuk bundar, atau berbentuk lonjong, kita nggak tahu angin itu berbentuk apa. Tapi kita yakin angin itu pasti ada. Buktinya apa? Angin itu bisa menggoyangkan dedaunan atau pohon-pohonan, bahkan bisa merobohkan bangunan. Nah, selanjutnya, jadi lihatlah alam semesta yang luas ini. Ada bulan, matahari, dan bintang. Ada gunung, laut, dan daratan. Apakah manusia mampu membuatnya? Tidak. Manusia tidak bisa membuat bulan. Manusia tidak bisa membuat bintang. Manusia tidak bisa membuat matahari. Bahkan untuk sampai di matahari pun tidak bisa. Hanya di bulan saja astronot bisa sampai di bulan. Oleh karenanya, ini bukti akal kita meyakini bahwasannya Allah itu ada. Allah itu Maha Pencipta. Allah itu Maha Kuasa. Dia bisa menciptakan apa saja, termasuk di alam semesta ini dan isi-isinya. Selanjutnya, perhatikanlah matahari yang selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Kemudian bulan dan bumi mengelilingi matahari. Begitu juga planet-planet lainnya terus berputar mengelilingi matahari tanpa adanya saling bertabrakan. Semuanya tertib pada jalurnya karena ada yang mengaturnya. Siapa yang mengatur planet-planet memutari matahari tapi tidak bertabrakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Selanjutnya, nah, jadi percayalah anak-anakku,
tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita yang sungguh-sungguh, dan kita kerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, bersedekah, berbuat baik, dan kita harus menjauhi segala larangannya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku di kelas 2 ini, siapa yang mau dicintai oleh Allah? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah segala apapun yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara agar Allah sayang kepada kita. Nah, jadi anak-anak, mengenal Allah dengan dalil akli. Akli itu adalah pikiran. Kita berpikir bahwasannya benar gak sih Allah itu ada. Nah, untuk membuktikan Allah itu ada, kita lihatlah matahari bersinar, terbit dari timur, tenggelam di barat. Siapa yang mengaturnya? Setiap hari terbit dari timur, tenggelam di barat, besok begitu, besoknya lagi begitu. Tidak ada yang merubah posisinya. Berbeda dengan yang mengatur manusia. Manusia sudah mengatur lurus, ayo anak-anak baris yang rapi. Tiba-tiba ada manusia atau anak-anak di situ yang lagi baris, dia tidak lurus. Nah, jadi siapakah yang menciptakan matahari itu tertib, terbit dari timur, tenggelam di barat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanamkan dalam hati kita bahwasannya Allah itu satu. Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, dan Dialah Sang Maha Pencipta. Ya, mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.